Dengarkan baik-baiknya. Doa kemerdekaan. Selamat datang hari merdeka. Datanglah dengan lembaran baru. Penuhi harapan kami. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini lebih damai, alam tenang, manusia lebih saling mencintai, moral dan kesejahteraan manusia meningkat. Hentikan semua kesewenang-wenangan para pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab. Guna-guna rakyat jangan hanya ditampung. Apa gunanya menjadi pejabat kalau tidak mendengarkan suara rakyat? Apa rakyat hanya pendengar? Kalau begitu, negara kita tidak lebih seperti televisi dan radio. Rakyat tidak boleh nonton, tidak boleh ngomong. Ami, Bapak sedang menunjukkan titik komanya, nak. Salah memberikan penekanan, artinya bisa jadi lain. Stop, Pak! Kamu tidak bisa membaca, tidak paham isinya, nak. Ya Tuhan, hentikanlah ketidakadilan pada perempuan, anak-anak, rakyat miskin. Korupsi segera hilang. Jangan lagi manusia bunuh-bunuhan yang mengatasnamakan agama. Kami percaya suara kami akan terdengar olehmu, karena Kau Maha Tahu, Maha Sempurna, Maha Kuasa dan Maha. Stop! Kamu yang suka kami ini doa. Itu bukan doa, itu perintah. Perintah? Ami protes kalau Bapak mulai memerintah Tuhan. Tuh. Kamu ini ngomong apa, Ami? Ini bukan diskusi di kampus. Ya, Ami tidak setuju kalau doa itu adalah kumpulan permintaan agar Tuhan mau melaksanakannya. Masa Bapak menempatkan Tuhan dengan cara begitu? Dia bukan pembantu, dia pencipta kita, dia yang berhak memerintah kita. Bukan malah sebaliknya yang Bapak lakukan tadi. Kok bengong, Pak? Anak kamu itu baru saja mengatakan sesuatu yang sangat benar. Dia menyindir Bapak supaya memulangkan segala sesuatu yang Bapak lemparkan dalam doa sebagai tugas Tuhan kepada manusia, kembali menjadi tugas manusia kepada Tuhan yang sudah menciptakan semesta. Jadi, aku salah, Bu. Salah besar, Pak. Tahun lama akan silam, tapi ia tidak akan pernah menyelinap keluar lewat pintu belakang. Dia akan tetap ada di sini, di rumah kita, di dasar hati kita. Menemani kita sebagai masa lalu yang tidak akan bisa dihapus. Merdeka ada di rumah ini. Misalnya tidak kelihatan, ia tidak bisa diajak kompromi, tetapi pasti akan memperhitungkan semua upaya kita untuk membuatnya lebih gagah, cerdas dan tersenyum, sehingga ia juga ramah, bijaksana dan pengasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari Ibu? Sepertinya baik, Pak. Kabar apa dulu nih, Pak? Kalau secara fisik, walaupun saya sudah lansia begini, tapi masih tetap energik dong. Seperti Pak Ahmad dan Bu Ahmad. Tapi kalau dari segi kejiwaan, stop. Jangan ditanya. Ya. Silakan dinikmati, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, anak-anak Ibu pernah kasih lagi belum? Belum, Bu. Sudah lama. Punya anak-anak yang sibuk, beginilah resikonya, Bu. Tapi biarlah mereka mengabdikan diri untuk negeri ini. Sebenarnya bisa-bisa saja sih kalau saya mau tinggal dengan salah satu dari mereka. Tapi saya lebih memilih
untuk hidup tenang di sisa usia ini. Menunggu waktu menjemput dan berbaring di samping ayah dari anak-anak. Ya. Kita semua memang sedang menunggu waktu, Bu. Meskipun waktu itu sendiri yang mengantarkan kita pada waktunya. Pilihan yang sulit, ingin hidup tenang, tapi dilema jadinya ya Bu. Dilema itu jalan menuju ketenangan juga, Bu. Wah, berat ada ide ini. Oh iya, Bu. Abi mana ya? Oh, tunggu Bu. Ya. Dan orangnya, Bu. Ami dipanggil. Ya, Bu. Ada Bu Sofia rupanya. Ada apa Bu? Ini kamu ketinggalan kemarin di rumah. Kau ini gimana? Datang minjem buku kok malah cari buku yang lain. Pantesan saya cari tidak ketemu. Ternyata di Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya. Kamu itu harus rajin-rajin baca buku ya. Mahasiswa itu harus berisi otaknya, harus kritis. Karena kalianlah besok yang akan memimpin negeri ini. Justru karena itulah saya ingin menjadi guru Bu. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya akan menjadi guru yang digugu, ditiru dan diteladani. Tapi yang baik-baiknya saja ya. Jeleknya jangan. Berarti tidak apa-apa jika seorang guru memiliki sisi yang jelek. Ani, yang namanya manusia itu tempat baik dan buruk, benar dan salah. Tapi semua itu relatif, tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita jangan dengan mudahnya menilai orang itu buruk. Kita harus menilai orang dari berbagai sisi untuk sampai pada suatu kesimpulan. Siap. Bu Sofia Raula yang terhormat, sebagai salah satu tokoh yang pernah memimpin dunia pendidikan Indonesia, saya Ami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kebanggaan Indonesia. Ya sudah, kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Ya Bu, hati-hati. Terima kasih. Misi. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Wah, rapi sekali. Pasti mau ke kantor ya? Iya, Bu. Mau sarapan dulu. Silakan duduk dulu Bu. Minumannya apa Bu? Air putih saja, Bu. Bu Ratu ini memang benar-benar orang yang sangat sederhana. Meskipun kaya, tinggal di rumah sederhana dalam gang. Makanya pun di warung seperti ini. Sudah terbiasa, Bu. Tidak salah Bu, warga memilih Bu Ratu sebagai wakil rakyat. Betul-betul merakyat. Ibu bisa saja. Bu, hidup sederhana itu pilihan. Menjadi wakil rakyat juga pilihan. Bahkan menjadi pejabat yang baik dan pejabat yang buruk juga pilihan, Bu. Meskipun sebenarnya menjadi pejabat itu harus amanah dan bertanggung jawab. Hanya itu kan pilihannya Bu. Memang begitulah seharusnya, Bu. Namanya juga amanah. Harus dipertanggungjawabkan. Iya ya, berarti makan di warung sederhana seperti ini juga pilihan ya Bu. Ya, begitulah adanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini hanya tentang pilihan. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini hanya tentang cinta, masalah, luka, air mata, bahagia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Masalah makanan kan selera, Bu. Walaupun di warung kecil seperti ini, tapi makanannya enak. Untuk apa kita gengsi? Gengsi itu adalah bagian dari kita tidak memerdekakan diri sendiri. Gengsi itu tidak baik untuk kesehatan, Bu. Wah, kenapa ini Bu? Otak saya tak sampai. Silakan dinikmati Bu.
Halo? Oh, sudah sampai. Tunggu sebentar ya. Ya, tunggu sebentar. Bu, saya berangkat dulu ya. Kembaliannya disimpan saja. Terima kasih Bu, hati-hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lemparkan aku ke negeri yang berjuta perbedaan, tetapi rakyatnya damai. Kepedulian terhadap sesama tinggi. Dikawal Garuda yang agak perkasa, galak tapi juga selalu melindungi. 5 silanya gemerlapan dalam kegelapan, menembangkan Bhinneka Tunggal Ika, yang membuat hidup di usia lansia ini masih terasa begitu manis. Pak, setiap Bapak mandang lapang negara wajahnya selalu begitu berulang-ulang. Habis! Ya Bu, habis ini sebentar. Ya, iya. Habis! Coba kamu sindir bapakmu itu. Daripada ngomong-ngomong begitu, kan lebih baik coba-coba cari cara untuk menambah rezeki. Nyumbang orang bisa. Kok nggak dipindah-pindah sendiri loh, yo? Bung Karno pasti marah kalau tahu Pancasila sudah diperlakukan seperti burung perkutut. Hanya dielus-elus. Sepertinya Bapak itu tidak bengong, Bu. Terus, Bapak sedang mensyukuri negeri kita sambil merenungi makna Pancasila. itu dia. Buat apa dimengerti lagi? Sudah jelas semuanya. Kalau tidak bagus, tidak akan dijadikan dasar negara. Tapi kan mungkin Bapak ingin tahu lebih banyak lagi, Bu. Itu alasan kamu saja. Bengong, melamun, kayak orang kawin lagi. Loh, Pak! Tadi senyum-senyum. Senang ya? Memang benar kawin lagi. Bukan begitu Bu, Bapak juga tidak kuat memandang Garuda ini setiap hari. Kalau tidak kuat, mengapa Bapak lakukan? Karena bukan Bapak yang memandang, tapi Garuda ini yang memandangku. Itu dia. Oh, jangan-jangan kewarasan Bapak mulai terganggu karena tekanan ekonomi keluarga kita. Ami, bapakmu ini masih waras. Kenapa orang yang memikirkan negara sekarang dianggap orang gila? Apa kamu pikir tidak perlu lagi memikirkan negara ini setelah merdeka? Justru waktu merdeka kita harus memikirkannya. Sebab kalau tidak negara ini akan dicuri oleh pemimpin-pemimpin kita yang mengatasnamakan rakyat. Berjuang mati-matian memperkuat kursi kedudukannya, tapi bukannya berbagi kepada rakyat seperti kecapnya di masa kampanye. Cuma untuk menggeruk di negara. Bukan itu maksud kami, Pak. Ya memang bukan begitu, tapi itulah kenyataannya sekarang. Pak, Ada usah minta maaf. kalau begitu silakan terus memikirkan negara. Ya, Sudah. Pagi-pagi sudah pada ribut. Pak, sebentar lagi sudah mengulang tahun kemerdekaan. Apa yang sudah Bapak sumbangkan untuk Indonesia? Kok muka Bapak jadi pucat begitu? Apa Bapak sudah korupsi? Atau berkhianat kepada negara? Atau teringat cinta masa lalu? Ami. Hati-hati kalau bicara. Allah, tidak usah membela diri, Pak. Justru dengan Bapak mengakui semua itu, tidak akan lagi jadi beban di hati Bapak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, Pak. Hanya ada yang jujur, ada yang kurang jujur. Bahkan ada yang menipu selama hidupnya. Dan Bapak jangan mau masuk ke kelompok orang-orang penipu itu. Ami, anak tidak boleh memutus orang tuanya. Loh, kalau orang tua memang bersalah, apa salahnya nak memuja, Pak? Daripada orang lain, kan lebih baik anak-anak sendiri yang memperbaiki dosa-dosa kita. Bu, sebenarnya aku itu tidak berkhianat. Aku kan hanya tidak ikut mengangkat senjata di hutan. Karena aku tidak kuat lari, tidak kuat berkelahi. Kalau dikejar musuh, pasti aku akan gampang ditangkap. Dan kalau ditangkap, pasti aku akan disiksa. Daripada aku menunjukkan perjuangan, lebih baik aku berdiri di belakang. Apakah itu yang namanya berkhianat? Loh, yang menuduh berkhianat itu kan Bapak sendiri, bukan Ami. Bagaimana mungkin aku tidak mengatakan diri itu berkhianat, Ami? Coba kamu bayangkan, ada yang punya pincang, tangannya tinggal satu, mereka masih terus berjuang. Mereka ikhlas mengorbankan
Makanya itu aku benci. Tapi kenapa waktu bintang gerilya itu disematkan di dadaku, aku kok tidak menolak, malah menikmati itu sebagai sebuah kehormatan. Kalau begitu, kembalikan saja bintang gerilya itu. Nah itu dia. Itu dia bagaimana? Itu dia yang aku suka. Kalau bintang itu dikembalikan, nanti aku tidak punya apa-apa lagi. Masa? Lah kok masa sih bu? Bu, lihat. Hidup orang itu tiap hari tambah mapan. Rumah kita tetap aja kayak begini. Tabungan orang banyak nih bang. Kita nol besar bu. Mengasap di dapur saja sudah deg-degan. Ngos-ngosan. Kadang-kadang ada yang tidak ada. Sebenarnya aku malu bu. Aku merasa hidup ini tidak berguna. Minum dulu. Coba ini. Enak tidak? Enak. Kalau kopi yang aku bikin masih enak, dan pisang goreng yang dimasak istrimu ini masih enak, jangan pernah lagi kamu mengatakan tidak punya apa-apa, Pak. Apalagi mengaku hidup ini tak berharga. Lalu apa? Mana harimu dalam hidupmu? Ami anak kita, apakah kami hanya bayang-bayang bagimu? Sabnya itu kamu syukuri nikmat Tuhan, Pak. Bapak heran. Mengapa wanita yang setia malam Bapak ajak tidur itu menangis? Ami, katakan kepada ibumu itu, kalau mau marah, yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja, tidak usah berlebihan. Sebab yang berlebihan itu hanya milik Tuhan. Masa? Kok masa sih? Ibuku itu memang seperti itu. Dari dulu dia sangat suka puisi, makanya dia seperti puisi, sangat sulit untuk ditebak. Ketika emosinya bercampur, kata-kata yang diucapkan seringkali itu tidak kalem sekali. Dan ketika marah, tidak usah ditanya, serem. Dan marahnya perempuan yang paling parah adalah dia. Ibu tidak marah kok. Masa? Kok masa sih, Pak? Jadi ibu tidak marah? Siapa bilang ibu marah? Makanya Bapak jangan hanya memikirkan perasaan Bapak saja. Dia tidak marah. Ibu itu sangat mencintai Bapak. Dia tidak marah. Dia sedih. Sedih sekali. Oh, ibumu sedih ternyata. Kagak Bapak. Masa Bapak tidak tahu bahwa ibu tersinggung? Karena Bapak mengatakan kita tidak punya apa-apa. Padahal rumah tangga kita yang dirawat oleh ibu dengan cinta dan kasih sayang adalah harta yang tidak ternilai harganya, Pak. Ami, kamu tentu mengira bapakmu ini lebih sayang, yang lebih bangga menjadi seorang pahlawan. Seakan-akan itu semua sudah cukup membuatmu bahagia. Seakan-akan tidak peduli lagi terhadap ibumu yang pontang-panting kesana kemari membantu tetangga supaya dapat uang persenan. Belum lagi berjualan di bawah pasar kita ini untuk tambahan uang jajan dan uang saku kuliahmu. Yang sebenarnya dengan beasiswamu saja sudah cukup. Tapi tidak, Ami. Bapakmu ini tidak seperti itu. Aku tidak sejelek itu. Aku tidak sombong itu, Ami. Begitu maksud kamu, Pak? Iya, Bapak mengerti maksudmu. Tapi kan Bapak tidak bicarakan itu. Bapak bicarakan hubungan Bapak dengan negeri kita yang telah kita berulang tahun ini. Apa sumbanganku? Apa coba? Apa yang sudah berkhianat? Biarpun para pemimpin jual kecap dari tukang obat, bila banyak rakyat jelata yang mengaku diri dengan sebagai pengkhianat karena merasa tidak menyumbangkan apa-apa kepada negaranya, itu tandanya harapan masih ada. Perubahan sedang terjadi dari bawah. Tiga hari di Indonesia,
pasti sudah membocorkannya. Karena aku tidak kuat disiksa dan tidak kuat tahan siksaan. Untungnya setelah itu, aku dibebaskan. Dan mereka tidak berani menembakku. Karena mereka takut pasukan gerilya akan mengamuk membabi buta. Dan kejadian itu pun diketahui oleh beberapa orang. Dan melaporkannya kepada kuping gerilya bahwa aku yang membocorkan rahasia. Karena itulah aku dianggap sebagai pahlawan. Surat inilah yang diberikan kolonial yang harus disampaikan kepada pemimpin gerilya. Tapi karena aku tidak tahu, aku tidak pernah menyampaikannya. Dan justru itulah pilihan yang tepat. Dan kalau surat ini sampai ke tangan gerilya, sudah pasti secara gerilya akan diketahui caranya, lalu dimusnahkan. Lalu aku diberikan bintang gerilya. Setelah puluhan tahun berlalu, setelah bendera merah putih bebas berkibar dalam rumah kita, aku mulai ketakutan. Dan rasa takut itu tidak aku pergi. Dia terus menghantuiku. Setiap peringatan proklamasi selalu membuatku sedih. Bagaimana aku harus membayar dosa-dosa aku ini? Kenapa aku menerima kehormatan tinggi yang bukan merupakan aku ini? Aku merasa malu. Aku merasa hidup ini tak berguna. Bu, Ami ke kampus dulu ya. Ada rapat persiapan hari kemerdekaan. Makan siang dulu, Ami. Nanti Bu, kenyang. Jadi, Ya. Pantesan anak itu semakin kurus. Biasalah Bu, mahasiswa. Loh, Pak! Kok pasang bendera yang itu? Bu, ini tuh bendera dari awal perjuangan saya, Bu. Besok kita pasang bendera yang baru, pasang 17. Akhirnya selesai. Selesai? Akhirnya Pak Ahmad sebagai senior memang menjadi panutan kami semua di sini. Tidak saya ragukan, Pak. Bu, Agustus tahun lalu lautan merah putih hanya pada tanggal 17. Kenapa 1 hari? Agustus kan 31 hari. Masa tahun ini juga seperti itu? Aduh, rusak. Apa rasa kebangsaan kita ini sudah mulai menipis? Papa ini sedang mengendut, menghujat generasi muda atau mencari kesalahan generasi sekarang? Bukan begitu, Bu. Bapak hanya heran. Kenapa semakin hari rasa kebangsaan kita ini semakin menipis? Rasa kebangsaan kita atau rasa kebangsaan Bapak sendiri? Bu,
Patriotisme sekarang itu banyak yang kikis habis oleh kesibukan dan untung berdiri sendiri. Kenapa semuanya ditulis politik dan dihanguskan nafsu berpusat kekuasaan tanpa rasa kebangsaan? Itu sangat berbahaya, Bu. Inilah yang ditargetkan musuh-musuh kita. Kalau rasa kebangsaan kita sudah tidak ada, kita akan lemah dan mudah sekali kita akan jadi domba. Ya, memang Bapak si paling nasionalis. Begitu bangganya aku bisa dipersunting oleh muka. Bukan begitu orang saya, Bu. Selamat siang. Wah, duduk Bu, kita makan aja rame-rame. Ratu, coba lihat, keren kan? Ini hasil kerja keras Pak Ahmad dari kemarin. Ya, keren. Terasa sekali auranya. Nasionalis. Apa yang keren, Ibu? Ini itu hanya sebagian kecil dari perwujudan cita kita kepada negara. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita itu harus berjuang, Bu, dan terus menghargai sejarah sampai kapanpun. Cinta. Wah, maksud saya seperti yang sering dikatakan Bu Ahmad, berat materinya ini. Oh iya, ibu-ibu sudah pasang bendera. Kenapa begitu, Pak Ahmad? Ada orang penting yang meninggal. Ini kan Agustus, Bu. Ya memang, Pak. Bapak kira bulan Juli. Bu, maksud saya itu kita sudah memasuki bulan proklamasi. Sudah sepatutnya kita menyiapkan segala sesuatu untuk menyambutnya. Seperti yang saya lakukan ini. Keren kan? Ya, keren. Kalau semua warga seperti ibu, lama kita akan dijajah lagi. Lah, kenapa bisa begitu, Pak Ahmad? Adit, kalau rasa nasionalismenya sudah tidak ada, jiwa patriotiknya sudah runtuh, gampang sekali kita akan dicaplok. Dicaplok siapa, Pak? Siapa lagi? Nikolem. Negolim. Iya, Nikolem. Maksudnya apa itu, Pak? Nikolem itu bukan bentuk kolonialisme ataupun penderitaan yang dialami oleh negara yang terjajah. Tapi Nikolem adalah suatu bentuk penjajahan yang nyaris tidak nampak secara fisik. Dan negara-negara yang terjajah oleh kaum Nikolem akan mengalami ketergantungan, terutama dalam bidang ekonomi. Wih, mengerikan sekali ternyata. Tapi kok Pak Ahmad sudah berubah, suka ngurus politik, mau nyalek ya? Bukan begitu, Bu Ratu. Saya cuma heran, sudah berapa tahun ini saya simak, Agustus sudah menjadi Lautan Merah Putih lagi. Tapi kan tanggal 17 Agustus belum, Nah, Pak. ini dia, Bu. Dulu, begitu masuk bulan Agustus, kan sudah ramai dengan begitu banyak perlombaan-perlombaan. Lautan Merah Putih sebulan penuh. Itu semua menjadi tanda bahwa kita memiliki terhadap negara yang kita rebut dengan revolusi ini. Rasa memiliki akan membuat kita bertanggung jawab. Kalau itu semua sudah tidak ada, berarti semakin kita sudah kendor. Nih, bisa jadi kerupuk kita, Bu. Pak Ahmad betul, tapi salah. Salah. Ya salah. Dulu kita gambar-gambar soal nasionalisme, kita bikin Lautan Merah Putih supaya anak cucu kita paham. Memang itu sangat perlu dulu tapi. Nih. Seperti orang menanam pohon. Pohon yang ditanam itu sekarang sudah besar, berbunga dan berbuah. Di bawahnya saja kita bisa berteduh dari terik matahari dan musim hujan. Lautan Merah Putih itu sudah jadi, sudah tersimpan di dalam hati sanubari. Jadi sudah tidak perlu heboh lagi seperti dulu. Menarik ini. Dua sudut pandang yang berbeda dan dua-duanya tidak bisa dipersalahkan. Sebab yang namanya merdeka, ya merdeka. Wah, rasa begini. Mungkin begini. Daripada kita mempermasalahkan apakah kita akan menghidupkan kembali Lautan Merah Putih itu atau kita biarkan seperti adanya sekarang. Menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana caranya kita mengisi makna kemerdekaan itu. Seperti yang kita ketahui bersama, kemerdekaan itu sangat sulit direbut. Setelah direbut, lebih sulit lagi mempertahankannya. Merdeka. Meskipun aku merdeka, aku tidak merdeka.
Tapi biarpun aku tidak merdeka, aku merdeka. Nah, itu dia Pak. Kemerdekaan memang sering tumpang tindih dengan kebebasan dan kebablasan. Sebenarnya tidak, tapi orang-orang yang mempergunakannya yang menumpang tindihkan. Akibatnya kemerdekaan konotasinya sering kotor. Padahal kan itu hak asasi manusia yang kita junjung tinggi asal tidak dibebas-bablaskan. Setuju. Kemerdekaan, merdeka dan tidak merdeka itu sebuah paket. Ya. Harus diucapkan bareng, berkesinambungan. Sebab yang namanya merdeka itu diperlukan banyak aturan agar kemerdekaan orang dengan kemerdekaan yang lain tidak saling bertabrakan. Nah, setelah itu, kemerdekaan itu bukan lepas, bebas, bablas. Itu atribut orang yang tidak merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang tidak pernah tersekap, terpasung, terperangkap, dan terikat oleh apapun, termasuk merdeka dari kemerdekaan itu sendiri. Aku terus berpikir agar merdeka dari yang tidak mengerti, merdeka dari yang sudah ku ketahui, dan merdeka dari yang akan ku ketahui. Aku juga harus merdeka dari yang sudah kupikirkan. Karena aku terus dicekoki oleh hasrat merdeka dari segala hal yang bisa membelenggu. Aku pun akhirnya jadi orang yang tidak merdeka. Itulah lingkaran setan kemerdekaan. Jadi aku adalah orang merdeka yang sekaligus tidak merdeka. Atau kalau dibalik, aku adalah orang yang tidak merdeka, yang merdeka sekali. Nah, itu dia. Dan aku bukan orang bebas, juga sama sekali tidak pernah kepincut untuk bablas. Lepas juga bukan, karena aku mematuhi peraturan, tugas, kewajiban, serta menghormati hak orang lain. Bukan dengan terpaksa, tidak, tapi karena aku menikmati ketidakbebasanku, ketidaklepasanku, dan ketidakbablasanku. Dan aku menikmati juga ketidakmerdekaanku, karena aku orang merdeka. Jadi bagi ibu itulah kemerdekaan. Betul Pak, dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Tapi Sekarang sepertinya begitu Pak. Tapi besok, lusa atau 2 waktu kemudian kita belum ada. bagaimana kalau ada orang yang berbeda pendapat, bahkan sampai bertentangan? Berbeda adalah bagian dari dinamika kemerdekaan. Tapi Bu, kalau perbedaan itu mengakibatkan perperangan, pembunuhan, penganiayaan, dan kehancuran. Ya itulah kemerdekaan, itulah resiko merdeka. Kalau takut berarti tidak mau merdeka dan tidak akan pernah bisa merdeka. Tapi Bu, kalau sampai jadi permusuhan, tapi itu juga kemerdekaan. Ya kenapa tidak? Jangan pikir kemerdekaan itu enak-enaknya saja ya Bu. Jeleknya juga banyak sekali. Lalu untuk apa kita merdeka? Untuk apa merdeka? Ya kan saya tanya, untuk apa kita mengorbankan nyawa untuk hal yang jelek-jelek? Bapak sudah nikah. Sudah, ini usia saya. Biasa saja dong Pak, jangan tegas begitu. Boleh saya tanya? Ya boleh silakan. Kenapa Bapak menikah? Ya jangan bisa ditanya itu Bu. Ya jelas, untuk mendapatkan ketenangan, keturunan, dan kebahagiaan. Bahagia. Meskipun di balik kebahagiaan itu ada orang lain yang bersedih seumur hidupnya. Maksud Ibu, Maksud saya, apa Paman sering bertengkar dengan Bu Aman? yang namanya suami istri itu hal yang wajar. Itulah yang dinamakan dinamika pernikahan. Saya nanya pernah atau tidaknya. Ya, yang namanya suami istri Bu. Nah, kalau sudah tahu ada pertengkaran, untuk apa Bapak menikah? Tidak usah dijawab. Saya tahu jawabannya dan Bapak juga mesti tahu jawaban. Kenapa kita bertaruh nyawa demi kemerdekaan? Padahal kemerdekaan itu penuh kesulitan. Karena kesulitan itu indah dan sehat. Berarti kita harus merenungi makna kemerdekaan itu lebih dalam lagi ya Bu. Betul sekali Pak Aman. Bahkan ada yang berpendapat begini. Kemerdekaan itu tidak usah dirayakan, tidak usah diperingati. Cukup dijalankan, diresapi, dan dilakoni. Wah ini satu jalan saja, kau bisa berpikirnya apa maksudnya coba? Ya tidak usah meliburkan sekolah, tidak usah pakai upacara, tidak usah mengibarkan bendera. Cukup menghayati kemerdekaan itu. Tapi bagaimana cara kita menghargai, menghayati kalau tidak mengibarkan bendera Bu? Menghayati itu sudah mengandung arti menghargai Pak. Tidak usah digembar-gemborkan. Malah yang gembar-gembor justru yang biasanya tidak menghargai. Aku mengerti maksud Ibu. Ini negeri yang merdeka. Setiap orang memiliki kemerdekaannya berpendapat,
termasuk juga menafsirkan apa itu kemerdekaan. Itulah konsekuensi kemerdekaan. Jadi kemerdekaan bukan hanya kebebasan berpikir, tapi kebebasan dalam memikirkan segala sesuatu. Persis. Tidak semata-mata memikirkan apa itu kemerdekaan, Tentu saja. termasuk apa itu cinta. Nah, itu dia. Sekarang Bapak mengerti. Jadi Bapak mengerti kalau aku katakan bahwa cinta itu adalah perasaan yang tidak memilih tempat, orang, dan waktu. Ia datang ketika ia mau datang. Dan Bapak juga mengerti kalau cinta itu bisa saja diam di hati selama yang ia mau. Walaupun dipaksa pergi, ia justru malah semakin kuat memendamkan diri. Wah, keren. Sepertinya warung nasi ini bukan hanya sekedar warung nasi, tapi warung nasi. Warung nasionalis, warung nasi orang bernalar kritis. Wah, Rob, materinya ini. Ini Bu, persembahan dari warung nasionalis, gratis. Kasih Bu. Makasih Bu. Wah, ada pisang goreng nasionalis. Enak Bu. Ada rasa-rasa nasionalisnya. Selamat sore. Loh, sudah jadi rapat Amin? Sudah jadi. Enggak. Ya sudah, makan sisa bapak ini. Oh iya Bu, saya ingin mendengar pendapat dari Bu Rani. Tentang apa itu Bu? Begini Bu, maaf sebelumnya Bu, ini mengenai esensi merdeka di kalangan elit pejabat pemerintahan. Kan banyak tuh yang berkasus. Contoh yang paling familiar kan korupsi. Belum lagi yang membuat kebijakan tapi hanya menguntungkan segelintir orang saja. Rakyat lebih banyak merugi. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Bagaimana pendapatnya? Dalam konteks itu berlaku paradoks kemerdekaan yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kemerdekaan diperlukan banyak aturan agar kemerdekaan orang dengan kemerdekaan yang lainnya tidak saling bertabrakan. Jadi, ketidakmerdekaan karena dibatasi aturan itu berguna Bu, agar kita semua tetap sama-sama merdeka. Lalu, Yang pejabat yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan, mereka telah kebablasan. Banyak faktor yang membuat itu terjadi, mulai dari keserakahan pribadi, dan mungkin juga karena ulah rakyat itu sendiri. Nah, dan bisa jadi juga Bu, karena ulah mahasiswa. Sebentar. Maksud Ibu apa? Waduh, ada mahasiswa tersinggung. Sudah, jangan dipikirkan. Dari tadi kami di sini sedang ngibul. Bu, kita sudah memasuki era demokrasi. Kebebasan dan persamaan hak dan kewajiban warga negara yang diusung demokrasi semakin lama semakin buram. Belum, hal ini disebabkan karena semakin banyaknya aturan dan kebijakan yang tidak bijak. Dan kami mahasiswa telah menjalankan salah satu amanat demokrasi. Demo ke birokrasi. Yakin semua mahasiswa yang ikut berdemo itu atas dasar cinta kepada negara dan membela hak rakyat. Yakin? Sepertinya memang begitu. Bukankah banyak mahasiswa yang ikut berdemo agar kelihatan keren, ada konten TikTok dan snapnya? Itu kayak tampak di permukaan saja, yang viral di media saja. Bukankah banyak mahasiswa yang hanya ikut berdemo tanpa ada isi kepalanya? Ya, saya tahu, tapi tidak semuanya seperti itu. Bukankah banyak mahasiswa yang hanya sekedar ikut berdemo tanpa tahu hak rakyat yang mana yang sedang dia perjuangkan? Setidaknya mereka mulai berjuang. Apa yang salah dengan hal itu? Daripada mereka menjadi mahasiswa kupu-kupu, kan mereka ikut demo. Mungkin di demo pertama, kedua mereka seperti itu, tapi tidak dengan demo-demo selanjutnya. Jika kamu punya banyak alasan mengapa tidak semua mahasiswa itu benar-benar paham, berisi kepalanya dan membela hak rakyat atas dasar cinta, begitupun dengan alasan mengapa tidak semua pejabat itu menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Emang menjadi pejabat itu mudah?
Ya, halo. Sekarang? Ya, tunggu. Pak, ambil kamus dulu. Rapatnya sekarang. Ya, hati-hati. Ya. Bu Ratu, lalu memangnya kenapa kalau rakyat mengkritik pemimpinnya? Itu sah-sah saja kan? Berani dipilih menjadi pemimpin, berarti siap untuk dikritik habis-habisan. Kenapa harus marah-marah dan dikritik? Toh juga yang dikritik dia sebagai pemimpin, bukan sebagai individu. Ya kalau dia mau dikritik, ya tidak usah menyalahkan diri. Mengkritik pemerintah boleh, Pak. Silahkan saja. Tapi kenapa mengkritik rakyat tidak boleh? Kalau ada pejabat yang mengkritik rakyat, pasti dikatakan tidak mengayomi rakyat dan tidak mencintai rakyatnya. Ibu itu wakil rakyat. Kenapa dari tadi itu selalu bela pemerintah, bukannya bela rakyat? Saya bukannya membela pemerintah, Pak. Hanya saja saya menyampaikan sudut pandang yang lain. Ibu ini ya, ibu itu wakil rakyat. Ibu ini tidak cinta kepada rakyat, tidak pedulikan hak dan kesejahteraan rakyat. Begini loh, Pak. Negara itu adalah sistem organisasi raksasa yang tidak mudah dijalankan. Ada atasan, ada bawahan. Nah, yang bawahan ini hanya bisa menuruti perintah. Perintah itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, berarti melanggar perintah. Kalau melanggar perintah, bisa-bisa kedudukannya bermasalah. Parah, rakyat sudah terkekang dengan berbagai macam kebijakan. Belum lagi banyak pejabat yang korupsi. Ditambah memiliki wakil rakyat seperti ibu. Lalu apa yang ibu lakukan setiap hari di kantor mewah itu? Kalau ujung-ujungnya yang dibela adalah pemerintah, bukan yang bela rakyat. Ibu sebagai wakil rakyat, memangnya tidak cinta kepada rakyat? Jika rakyat merasa tidak merdeka karena kekangan kebijakan dari pemerintah, sepertinya pemerintah juga tidak merdeka karena terkekang sistem yang ada. Bu, kalau pemerintah cinta kepada negara dan ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, pasti sistem yang bermasalah akan segera diperbaiki. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat demi kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi atau golongan. Tapi menjalankan semua harapan rakyat itu tidak semudah yang dikatakan, tidak segampang yang dibayangkan, dan tidak semudah membolak-balikan kedua telapak tangan. Justru karena itulah mereka dipilih menjadi pemimpin. Siap menjadi pemimpin, berarti siap mengubah semua amanah itu. Bu, lihat realitanya sekarang. Kita harus berjuang dari hati dengan cinta dan kesejahteraan rakyat. Dengan begitulah kita harus mengisi pada kemerdekaan kita. Pak, rakyat kita sekarang itu hanya bisa menuntut haknya saja. Sementara kewajibannya sebagai warga negara sering diabaikan. Apakah itu mencerminkan warga negara yang mencintai negaranya? Itulah mengapa saya mengabdikan diri saya menjadi wakil rakyat, agar rakyat tahu bagaimana menjadi rakyat, agar semua aspirasi rakyat bisa sampai pada pemimpinnya. Ibu, jangan ajari saya apa itu cinta negara. Kenapa itu rasa nasionalis? Pada dasarnya semua cinta itu sama. Jadi jangan Bapak seolah-olah paling nasionalis dari semua orang, walaupun Bapak adalah pahlawan gerilya. Tahu apa itu tentang cinta? Cinta? Kamu lupa atau pura-pura lupa? Dari kamulah saya belajar apa itu cinta. Saya tahu tidak ada yang salah dalam perkara ini. Masing-masing dari kita bisa menganggap diri kita benar. Dalam perkara ini, saya juga tidak menganggap diri saya benar. Sebab kita memiliki kebenaran kita masing-masing. Sudah tuh, jangan dibahas lagi. Ini pertama dan akan menjadi terakhir kalinya saya membahas masalah ini. Demi menyadarkan kamu bahwa cinta itu tidak egois. Kamu harus merubah sudut pandangmu tentang cinta, apalagi tentang cinta negara yang selalu kamu bangga-banggakan. Cinta yang bagaimana maksudmu, Bu? Apa yang salah dengan cintaku untuk negeri ini? Kenapa yang salah dengan cinta
yang telah kuberikan kepadamu. Memang tidak ada yang salah. Hanya saja kamu pengecut. Sampai sekarang kamu masih menjadi pengecut. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya kamu berjuang. Perjuangkan cintamu seperti kamu berjuang untuk negeri ini. Saya sudah mencoba, Bu, tapi tidak berhasil. Lalu saya harus bagaimana lagi? Seharusnya kamu egois waktu itu. Kamu bisa saja menentukan pilihanmu sendiri, tapi kamu malah tunduk pada pilihan keluarga kamu. Saya sudah mencobanya, Bu. Tapi bagaimana mungkin saya bisa memanipulasi realita? Apa kamu kira ini banyak drama? Hanya karena kamu seorang pejuang gerilya. Dan ayah dari Bu Ahmad adalah seorang pejuang yang gugur di medan perang. Kalian kemudian dijodohkan dan kamu tinggalkan saya seorang diri. Lalu untuk apa yang mana sekarang? Kamu tidak tahu luka yang saya jalani, Mas. Saya tidak menikah sampai sekarang karena rasa ini masih sama. Itu salahmu sendiri. Padahal itu banyak laki-laki yang mencintaimu. Bahkan dari kadang sampai melawanmu. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan orang lain sementara di hati ini hanya ada namamu? Lalu mau bunuh apa sekarang? Keluarga dan keluarga yang saya miliki. Aku tahu cintamu pada negeri ini begitu besar. Itulah mengapa aku juga mencintai negeri ini dengan mengabdikan diriku seumur hidup karena sedangkan itulah aku bisa bersamamu. Sudah, Bu. Cukup. Jangan dibahas lagi. Biarlah kenangan menjadi kenangan. Kenangan indah jangan dirusak. Kenangan pahit jadikan bahan asal sendiri. Kenangan juga perlu merdeka, Bu. Begitulah caraku menjalani hidup dengan merdeka. Aku merdeka dengan cintaku, tapi bukan maksud aku untuk menggabung keluargamu sekarang. Mau buat apa sekarang makanya? Saya hanya ingin kamu tidak egois. Kita hidup dengan berbagai macam cinta. Kamu tidak sepatutnya melukai cinta yang satu dengan cinta yang lainnya. Cintamu kepada negeri ini jangan sampai melukai cintamu pada keluargamu dan keluarga lainnya. Sudah cukup. Sepertinya sudah jelas kan? Berarti perkara kisah masa lalu kalian tidak sepatutnya dijadikan analogi untuk membuat Pak Ahmad paham bahwa dia telah egois. Tentunya Pak Ahmad mengerti sekarang. Maksud Bu Ratu begini, Pak. Meskipun sampai sekarang dia masih dengan rasa yang sama, tapi dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia tidak pernah mengusik rumah tangga kalian. Dia bakal bersahabat dengan istrimu, Pak. Begitupun dalam hal cinta negara, Pak Ahmad. Jiwa nasionalis katanya. Jangan paksakan cara Pak Ahmad merdeka dengan cara orang lain merdeka. Cara Pak Ahmad mencintai negeri ini jangan dipaksakan kepada orang lain. Setiap orang punya caranya sendiri dalam hidup merdeka. Seharusnya Pak Ahmad lebih bijaksana. Zaman telah berubah, Pak. Kehidupan dulu dan sekarang sangat berbeda. Cara-cara dulu tidak bisa dipaksakan dalam kondisi sekarang. Setiap warga negara punya caranya sendiri dalam hidup merdeka. Jiwa nasionalis setiap orang tidak bisa disamakan, dan setiap orang punya caranya sendiri dalam mewujudkannya. Namun yang paling miris adalah jika ada warga negara yang tidak memiliki rasa cinta terhadap negeri ini, tidak merasa bangga lahir dari rahim ibu pertiwi, dan tidak merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan negeri ini. Pak Ahmad adalah teladan yang paling baik dalam hal cinta negara. Tapi terlepas dari itu semua, kita sebagai rakyat sekarang dan selamanya adalah pahlawan yang tak dikenal. Tapi Bu Sofia, dia tidak akan pernah bisa paham. Dia hanya bisa memahami dirinya sendiri seperti dulu dan sampai sekarang juga. Sudah cukup, Bu. Bu Sofia, Sudah cukup. Lebih baik kita pulang sekarang.
ini, apakah ada cinta di antara kita? Tentu. Apakah ada cintamu untukku selama ini? Apakah di hatimu hanya ada dia? Seperti dia yang hanya ada kamu. Maaf. Cintamu belum sempat aku perhatikan. Maaf. Ya. Maaf. Apakah kata maaf cukup? Untuk saat ini, hanya itulah yang bisa aku berikan. Kenapa kamu tidak ceritakan dari dulu? Dengan semuanya terungkap hari ini, apa kamu pikir hubunganku dengan Ratu akan baik saja? Juga bagaimana hubunganku denganmu? Inilah menjadi ketakutan saya. Bahwa saya akan menyesal karena tidak menceritakannya dari dulu. Mungkin semuanya terlambat saat kamu menyesalinya. Tapi apakah ada akhir yang tak meninggalkan penyesalan? Aku mencintaimu. Tidak ada alasan dan sebab untuk tidak mencintaimu. Selama ini hanya ada kamu. Lalu kenapa sekarang kamu bertanyakan? Kamu bertanya kenapa saya bertanyakan? Bu, Masih bisa kamu tidak berjawab, Pak? baiklah. Aku akan pergi. Tunggu sebentar. Bu, kenapa ibu mempertanyakan sesuatu yang belum dipertanyakan? Tidak, tidak apa-apa. Pergilah kalau kamu pergi. Tidak, pergilah. Aku benci melihatmu. Baiklah. Sebentar. Tapi nantilah dulu. Kamu tidak tahu bagaimana marahnya aku. Kenapa kau masih di situ? Bentar. Tunggu dulu, kamu kemana? Sore. Ada apa lagi nih? Bapak dan Ibu bertengkar lagi? Oh tidak. Siapa bilang kami bertengkar? Tidak kan Bu? Iya betul, kami tidak bertengkar kok. Biarkan hampir setiap hari Bapak dan Ibu bertengkar. Kalian itu ditakdirkan bersama, tak terpisahkan. Ibu itu adalah tulang, Bapak itu tulang. Ah, kamu ini ngomong apa, Ami? Kita itu tidak bertengkar, tapi hari ini cukup melelahkan. Ya kan Bu? Iya betul, hari ini sama lelah. Ya sudah ya. Oh ya, Ami. Bapak sudah memperbaiki doa kemerdekaan yang kemarin.